Pemirsa, kembali di News on the Spot, dan dari spot berikutnya di gedung KPK, pengamat politik Fajrul Rahman yang kini menjadi komisaris PT Adikarya menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jumat pagi. Fajrul mengaku datang untuk melaporkan harta kekayaannya. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Riyad Nur Hidayat dan juru kamera Eka Pamungkas dari gedung KPK Jakarta. Riyad, apa maksud kedatangan dari Fajrul hari ini di gedung KPK? Ya baik Carlos, selamat siang. Adapun maksud dari kedatangan salah satu komisioner utama dari PT Adikarya yang sekiranya sudah 1 bulan diangkat oleh Presiden Joko Widodo adalah untuk menyerahkan LHKPN. Namun Fajrul tidak menyebutkan berapa jumlah nilai nominal kekayaannya pada saat ini setelah diangkat menjadi komisioner utama dari PT Adikarya. Fajrul beralasan adapun pihak yang berhak untuk bisa mengumumkan nominal kekayaan yang dia miliki saat ini adalah dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri. Dan Fajrul sendiri mengaku membutuhkan waktu sekitar 1 bulan lamanya untuk bisa mengumpulkan seluruh dokumen-dokumen harta kekayaannya, dan hingga saat ini Fajrul masih ada di dalam gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk berkonsultasi juga kepada KPK terkait dengan mungkin ada kekurangan atau kelebihan dokumen yang harus Fajrul Rahman lengkapi. Carlos Michael. Iya, kita tentu mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Fajrul ini, dan kemudian apakah Anda mendapatkan informasi dari sini kah kemudian Fajrul akan memberikan contoh dan teladan seperti itu dalam lembaga yang saat ini dipimpinnya di Adikarya, Riyad? Ya baik Carlos, memang banyak sekali cecaran dari para wartawan terkait dengan jabatan baru yang dipegang oleh Fajrul Rahman sebagai komisioner utama dari PT Adikarya. Yang menjadi sorotan adalah bagaimana Fajrul Rahman ini bisa mencegah atau bisa menyeleksi setidaknya tidak terjadi lagi skandal di Hambalang yang melibatkan PT Adikarya. Fajrul mengaku untuk bisa mengatasi kasus korupsi yang ada di PT Adikarya, yang pertama adalah memperlakukan yaitu menerapkan sistem perusahaan yang bersih dan bisa menampilkan good government yang bagus, karena menurut Fajrul PT Adikarya adalah suatu perusahaan publik yang sangat diamati oleh publik. Jadi jika nanti PT Adikarya ini kinerjanya buruk, maka saham yang ada di PT Adikarya juga akan turut memburuk. Kemudian adapun sistem yang diberlakukan dengan PT Adikarya dan juga KPK akan berkorelasi terkait dengan pengadaan barang dan perjanjian-perjanjian, sehingga tidak ada lagi sistem atau tidak ada lagi celah untuk bisa dari karyawan PT Adikarya melakukan korupsi dan juga menerima gratifikasi. Selain itu, Fajrul juga akan menerapkan sistem efektif dan efisiensi yang ada di PT Adikarya. Dan berikut adalah pernyataan langsung dari Fajrul Rahman selaku komisioner dari PT Adikarya. Pak Johan juga bagaimana cara menerapkan prinsip bersih itu di dalam sistem di Adikarya. Karena kan semua sudah tahu Adikarya kan seperti itu. Jadi kami ingin mengembalikan integritas Adikarya sebagai BUMN yang tidak saja untung tetapi juga bisa bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance. Kemudian yang kedua, tentu sebagai perusahaan dia harus efektif dan efisien seperti itu. Nah, jadi kita menginginkan agar Adikarya sekarang itu bersih, jadi integritasnya yang akan kita kembangkan lebih dahulu, oleh karena Adikarya ini kan sudah perusahaan publik di pasar modal. Jadi kalau kami tidak bersih, tidak menjalankan good corporate governance, kita takut akan berpengaruh pada harga saham. Ya baik Carlos Michael dan juga pemirsa, selain menyerahkan LHKPN, Fajrul Rahman juga tadi berkonsultasi kepada KPK untuk bisa mencegah korupsi yang ada di tubuh PT Adikarya. Dan yang terakhir adalah Fajrul Rahman ternyata mempunyai target setelah dilantik menjadi komisioner PT Adikarya untuk bisa menyelesaikan LRT dari amanah Presiden Joko Widodo se-Jabodetabek dengan modal yang dikeluarkan oleh negara sebanyak 2,77 triliun rupiah. Dan PT Adikarya di sini selaku pemenang proyek atau yang ditunjuk oleh pemerintah untuk bisa menyelesaikan LRT, dapat diharapkan bisa menyelesaikan proyek LRT ini pada bulan Desember tahun 2018.